Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat tarawih Masjid Al-Istiqomah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiratnya yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kembali melaksanakan salat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. 1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga Kompleks Citraland Celebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah, yakni Idawati Haja Meilani Erfan, Ibu Ani Santibudi, Dr. Hikmawati Haja Dusni Badris, Ibu Rahayu Rohandi, Haji Firhan Aswad, Haja Itana Jamuddin, Teras RR, Haja Alia Wahyudi, Haja Mel Agil, Hamba Allah, Haja Dini Asyar, Kafe Arjian, Kafe Tiga Rasa, Haja Adriani Abbas Asera, Haja Sherly Najib RJA. Yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini Bapak Ustadz Haji Muhammad Amri Amir SOS MA dengan judul ceramah Waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Selanjutnya, sebagai imam sholat tarawih Bapak Ustadz Haji Muhammad Yasir RC MAG, Insya Allah yang akan menyampaikan ceramah subuh Bapak Ustadz Prof. Dr. Haji Abdullah Talib MAG dengan judul Al-Quran Surat Cinta yang menuntun hamba ke cahaya. Demikian penyampaian kami kepada Pak Ustadz, kami persilahkan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa mengawali dengan kalimat alhamdulillah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat dalam kehidupan kita, dan tidak satupun manusia sanggup menghitung berapa jumlah nikmat yang sudah kita rasakan sampai hari ini. Tugas kita bukan untuk mengembalikan nikmat itu, tapi tugas kita adalah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari sekian banyaknya nikmat, yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita adalah dua nikmat. Inilah nikmat yang kita bawa sampai hari ini ke dalam masjid, melaksanakan sholat isya berjamaah dan sekaligus sholat tarawih secara berjamaah pula. Nikmatani kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Al-awwal nikmatu asfihah. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Sehat yang membuat kita hadir di tempat ini. Sehat yang memberikan motivasi, dorongan sehingga alhamdulillah selama 11 bulan lamanya Ramadan kita nantikan. Bahkan di tahun kemarin di penghujung akhir Ramadan, ada orang yang berdoa minta dipertemukan Ramadan. Hingga sampai masuk bulan Rajab, begitu banyak orang yang berdoa. Ada yang mengucapkan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada pula di antaranya yang berdoa Allahumma ahillahu alaina bil yumni bis syahr Ramadan was
salamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Mengapa kita berdoa jamaah dimuliakan oleh Allah dengan kalimat itu? Karena orang yang telah berpisah Ramadan 11 bulan lamanya, lalu kemudian hari ini kembali dipertemukan dengan Ramadan, sehingga antusiasnya kita hadir di tempat ini tidak lain adalah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Ada sebuah janji Bapak Ibu. Kalau seandainya Ramadan itu tidak menjanjikan iman, maka tidak ada orang antusias untuk hadir melaksanakan salat tarawih berjamaah di tempat ini. Karena Ramadan itu menjanjikan iman. Yang kedua, Ramadan itu menjanjikan takwa. Yang ketiga, Ramadan menjanjikan doa istijabah. Yang keempat, Ramadan menjanjikan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bulan di dalam bulan suci Ramadan jamaah dimuliakan oleh Allah yang luar biasa ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tidak malam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masuknya satu Ramadan hingga sampai dengan berakhir, tidak ada ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulang-ulangi kalimatnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbun afwa fa'fu anni. Saya melihat kondisi jamaah kita di Al-Istiqamah, alhamdulillah masih cukup luar biasa Pak. Tadi subuh saya ceramah subuh jamaah, saya hitung-hitung sisa 10 orang jamaah laki-laki dan 20 orang jamaah perempuan, jadi 30. Itu pun yang 10 orang sisa jamaah inti yang datang. Yang mana itu jamaah inti itu yang duduk-duduk pakai kursi, itu jamaah inti itu Pak. Dan lama kemudian saya ceramah jamaah dimuliakan oleh keluar satu orang kencing. Jadi sisa 29 orang lagi. Saya bilang kalau keluar semua ini terpaksa saya turun dari mimbar. Kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah? Saya tidak tahu apa yang menyebabkan orang yang beruntung bertemu dengan Ramadan jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika dia mengangkat tangan dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pastikan doamu itu diterima oleh Allah. Jangan selalu mengatakan bahwa doa saya ditolak. Pastikan doa kita yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah diperhatikan waktu-waktu yang paling terbaik untuk meminta kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, khusus untuk para takbir masjid ini, Masya Allah saya ingatkan, ada beberapa memang Pak fenomena yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat kenapa banyak jamaah masjid makin malas berjamaah di masjid. Ada beberapa jamaah saya tanya, kenapa kita tidak pernah berjamaah di masjid? Jawabannya, tidak bercocok dengan pengurus masjid. Saya tanya apa yang menyebabkan tidak bercocok? Ada yang bilang, Ustadz terlalu cepat dikunci masjid. Kita masih mau berdoa, Ustadz dikunci di masjid. Saya kasih tahu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Itu kalau kita masuk ke Bone Pak. Masuk ke Bone kita lewat Cambang. Perhatikan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, sepanjang jalan menuju ke Maros, masuk ke Bone, sepanjang jalan masjid jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun pengurus masjid dan takmir masjid menutup itu masjid. Bahkan dibuatkan di situ tempat rest area, tempat istirahat khusus kepada para musafir yang berjalan menuju Makassar, masuk ke Bone, menuju ke Sinjai. Jadi masjid itu di bulan Ramadan dibuka full. Karena boleh jadi yang lewat di malam hari, ada yang belum tarawih dia singgah tarawih, yang lewat di pagi hari jamaah dimuliakan oleh Allah, ada yang singgah duha. Maka oleh sebab itu jamaah dimuliakan oleh Allah, jadikan fungsi masjid ini benar-benar adalah tempat ibadat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ada namanya DKM Pak. DKM itu adalah Dewan Kemakmuran Masjid. Bagaimana caranya masjid memakmur Pak? Nah jamaahnya kurang. Maka caranya membuat supaya jamaah ini banyak dan bertambah jamaah dimuliakan oleh Allah. Satu, diawali dari pertama, perbaiki tukang azan. Yang kedua, jamaah dimuliakan oleh Allah, perbaiki imam. Yang ketiga, jamaah dimuliakan oleh Allah adalah marbut masjid. Yang keempat adalah penceramah. Yang pertama tukang azan dulu. Itu kalau tukang azan Pak bagus caranya memanggil, pastikan jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada satu masjid di Makassar Pak, mulai dari tarawih pertama sampai berakhir tidak pernah kosong jamaah, full terus. Masjid ini Ikatan Dokter Indonesia Nurul Jihad daerah Adi Pangeran Petrani tidak pernah kosong jamaah.
Dari tarawih pertama sampai dengan berakhir jam, bahkan orang dari luar Pak, rajin orang berjamaah di tempat itu. Kenapa? Karena kerjasama antara pengurus dengan jamaah. Yang paling pertama diperhatikan adalah tukang azannya. Itu tukang azannya Pak mirip-mirip Madinah, mirip-mirip Mekah, dan enak sekali ramanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan saya tanya-tanya, berapa gajinya di sini tukang azan di masjid? Dia jawab 3.700.000. Saya bilang pantas, karena beda caranya orang azan Pak, yang ada gajinya dengan tidak ada gajinya. Ini tukang azan tadi di sini, nah sekali saya dengar suaranya. Yang mana tadi azan ini? Yang mana tukang azannya Pak? Oh, bagus sekali suaranya. Sedikit lagi dikasih naik volumenya, ini ampli ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak sholat di Masjidil Haram, tidak sholat di Madinah, tapi seakan-akan membayangkan diri kita di Mekah, membayangkan diri kita di Madinah. Kenapa? Yang manggil kita sholat Pak tukang azannya, enak kedengaran suaranya. Tapi perhatikan bagi tukang azan tidak ada gajinya. Baru dia pegang telinganya, wa'alai walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar Allah. Ditanya kenapa begitu cara azan? Apa dia bilang? Tidak ada gajinya Ustaz. Perhatikan itu Pak, ternyata daya tariknya tukang azan itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Itu yang menyebabkan kenapa jamaah makin bertambah ke masjid, karena enak Pak. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu saya tanya-tanya tadi Pak Haji, ternyata imam masjid di sini Masya Allah, tabarakallah ahsanul jaza. Di sini imam tak luar biasa Pak, nikmat dan enak sekali kedengaran suaranya. Itu Imam Masjidil Haram Profesor Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu setiap bulan pemerintah Saudi kasih cek kosong. Baru kemudian pemerintah Saudi katakan, ambil ini cek, kemudian kau tulis berapa jumlah bilangan yang kau mau ambil di bank, terserah tulis berapa. Itu kalau dikasih begitu juga di sini Imam tak kira-kira habis uangnya masjid. Tapi apa yang dilakukan jamaah di belakang ketua Imam Masjidil Haram Profesor Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais, cek itu dikembalikan. Artinya apa? Masih banyak yang lebih perlu daripada itu. Tapi suaranya nih, kalau sudah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enaknya itu Pak. Maju imamnya, istaqimu i'tadilu wa tarasu wa suddul khalal. Kalau begini apa banyak imam ini? Seakan-akan kita sudah berada di Masjidil Haram, membayangkan sholat di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enaknya suaranya. Kenapa? Ada gajinya Pak. Coba bagi imam yang tidak ada gajinya, baru maju batuk lagi. Itu kalau ada imam lebih banyak batuknya, itu pengurus masjid harus PK sebetulnya. Kita harus mengerti, karena beda imam yang digaji dengan imam yang tidak digaji. Kalau ada gajinya semangat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi perhatikan bagi imam yang tidak ada gajinya. Dan jeleknya kapan ada imam maju Pak dibenci dengan makmum, tidak ada nikmat itu sholat Pak. Baru kita maju berteriak orang di belakang, alena sih, tidak ada enaknya. Maka oleh sebab itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan imam, perhatikan baik-baik imam Pak. Imam itu menjadi perhatian serius khusus untuk para jamaah masjid. Yang berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, penceramah. Nah, ini juga penceramahnya perlu diperhatikan baik-baik. Minta maaf Pak, itu kalau diumumkan di sini sebentar subuh akan hadir Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Kira-kira Pak, mungkin jam 1 sudah banyak yang datang ke sini ke masjid. Kenapa? Pengaruhnya penceramah yang hadir sebentar sholat subuh berjamaah di tempat kita. Kenapa saya bahas ini Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Beberapa hari yang lalu saya bertugas khutbah Jumat di Baronggong. Jadwalku Pak dari IMIN sampai di sana, saya tanya pengurus masjid, jadwalku Pak, jadi bilang bukan, jadwalnya Ustadz Amri. Saya bilang saya bin Ustadz Amri, dia bilang tidak begitu mukanya.
Jadi saya bilang kalau begitu saya pulang, dan bilang jangkit pulang. Kalau Ustadz Amri tidak datang, kita naik. Pakai ibu dapat dong-dong ini. Akhirnya salawat masjid. Salatu wassalamu alaik. Begitu salawat jamaah dimuliakan oleh Allah. Dia bilang naik pakai Pak Ustadz. Mungkin Ustadz Amri tidak datang. Naik mak. Begitu saya khutbah jamaah dimuliakan oleh Allah, selesai khutbah, tidak ada Pak Imam datang. Saya tidak ada jadi imam, jadi merangkap. Khutbah, saya sekaligus imam. Selesai imam, saya pimpin doa Pak. Begitu saya selesai pimpin doa, saya pejabat tangan semua dengan pengurus masjid. Sambil kuperhatikan tangannya, yang mana mau kasih kayak ini, ternyata tidak ada kasih ke amplop. Ini hebat orang ceramah di Istiqomah ini, karena belum pakai ceramah, dikasih pakai amplop. Barusanku ini ceramah ini, belum pakai ceramah ini dikasih pakai amplop. Jadi tidak ada alasan bahwa Ustaz tidak boleh tidak ceramah, harus ceramah dulu, karena tak kali di kantong ini amplop. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan 3 kali kan sholat sunnah sesudah sholat Jumat, tidak ada ke Ustaz sholat sunnah 3 kali saya ji. Nabi lagi di samping Ustaz, kenapa banyak sekali sholat sunnah tak? Sebelah sana masih ada tunggu. Pelan-pelan tinggalkan masjid Pak, mudah-mudahan kamu lika Pak. Dia kamu lika. Nanti dia nanya itu kalau pulang ceramah, istri bertanya di rumah ada kah? Tidak ada. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, hikmah dibalik sebuah kesabaran. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kau jadikan sabar dan sholat, pastikan sabarmu Allah akan berikan pertolongan. Begitu Bapak Ibu saya pulang, karena pengurus masjid saya tunggu-tunggu, tidak ada info, tidak ada tanda-tanda pulang. 3 kali ku kelilingi masjid, tidak ada tanda. Akhirnya sampai di rumah ada yang telepon Kak. Orang Jawa, Assalamualaikum. Salam. Ini benar sampean dengan Pak Ustadz Amri ya? Saya bilang betul, saya Ustadz Amri bukan sampean. Dia bilang Pak Ustadz, kosong ceramahnya besok sore Pak Ustadz. Saya bilang kosong sekali Pak. Di mana ceramahnya? Pak Ustadz kami undang di daerah Barombong lagi. Saya bilang jangan sampai temannya yang kemarin di masjid. Boleh Pak Ustadz datang? Siap saya datang. Saya ingatkan jamaah dimuliakan oleh Allah Taala. Waktu-waktu mustajabnya doa diterima oleh Allah, saya kasih tahu. Pertama, ketika matahari terbenam di waktu hari Jumat, jangan lalu kita tidak berdoa di waktu itu. Itu doa yang paling mustajab diterima oleh Allah, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar dari bulan Ramadan. Tidak ada yang kalah hebat doa itu. Wa idza sa'alaka ibadi fa'anni inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya hakul yakin, saya percaya dengan doa ini jamaah dimuliakan Allah. Saya keluar meninggalkan rumah dengan kekuatan doa ketika hujan turun. Doaku sederhana sekali, nas'aluka rizqan thayyiban, nas'aluka rizqan thayyiban, nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ini salah satu anjuran doa yang sangat dianjurkan dibaca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ceramah Bapak Ibu. Selesai ceramah jemaah dimuliakan oleh Allah. Ternyata yang undang saya adalah salah seorang pengusaha skinker, owner. Begitu selesai ceramah Bapak Ibu, suaminya dipanggil, saya masuk ke dalam kamar. Begitu jabat tangan, boy, segitu tebalnya itu amplop. Masya Allah, tabarakallah. Nah bukan tangannya kuliah, itu amplopnya Pak. Nah aku kasih masuk di kantongku, biar jalanku juga ada pengaruh. Sepanjang perjalanan saya gelisah. Mohon maaf bro, saya kalau pulang ceramah tidak pernah buka amplop di rumah, selalu bukanya di perjalanan. Karena saya punya prinsip lebih baik sakit hati memang di perjalanan daripada sampai di rumah sakit hati kan. Jadi tarik pengurus masjid jalan itu bikin salah-salah amplop tuh Pak. Allah demi Allah jamaah dimuliakan oleh Allah. Buah dari hasil kesabaran, saya percaya dengan ayat ista'inu bis sabri was salah. Kalau kau tidak dikasih di sana, kalau kau dikecewakan di sana, sabar kau. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong untukmu. Allah Ta'ala Rabbi. Masuk di kamar mandi Pak. Sebetulnya tidak boleh kencing, mau dikutuk rapi singgah. Bukan. Uang pecahan 100.000 Bank BNI 10 juta. Uang pecahan 100.000 Bank BNI 10 juta. Uang pecahan 100.000 Bank BNI 10 juta, jadi 30 nih. Uang pecahan 50.000 Bank Mandiri 5 juta. Berapa jumlahnya? 35 juta rupiah. Dekat masjid yang sama,
tidak nak kasih ke amplop selepas khutbah, tapi digantikan oleh Allah dengan kalimat ista'inu bis sabr was shalah, tergantikan 35 juta rupiah dengan seorang pengusaha skincare yang ternama di Makassar. Saya ceramah tidak sampai 30 menit dapat 35 juta, tidak sampai 30 menit. Nah sekarang lewat 30 menit ceramah. Jadi itu doa, jangan dipandang enteng. Waktu-waktu yang paling terbaik Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang kalah hebat, Pak. Mungkin saja kita menganggap matahari terbenam biasa-biasa saja, tapi peristiwa di balik matahari terbenam itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, siapa lagi yang berdoa waktu yang terbaik? Doanya mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di saat Bapak Ibu menjelang berbuka puasa. Ini rahasia ini. Itu kalau kita berpatokan radio RRI, kita kan patokannya RRI. Begitu radio sudah mulai diputar penanda beduk berbuka puasa. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Siapkan memang doa yang terbaik Bapak. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Tahu enggak apa yang dilakukan malaikat dengan kesibukannya menjelang berbuka Bapak Ibu? Menjelang berbuka malaikat sedang membuka pintu langit. Malaikat membuka tirai langit. Makanya ada kalimat sesudah azan, wasilah wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janji Bapak. Angkat tanganmu, hadapkan ke atas langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala waktu yang terbaik disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu detik-detik terakhir radio RRI katakan, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tibalah saatnya kita berbuka puasa. Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika aftarna, dha'aba az-za'ama wa batalat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Pintu langit terbuka, angkat tanganmu. Nabi memerintahkan dahulukan kurma, kemudian seteguk air putih. Kurma, seteguk air putih. Kenapa? Dha'aba az-za'ama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau radio masjid masih berbunyi muncul iklan, saya anggota DPRD, matikan itu radio. Kita masih fokus dengan kekuatan doa, kekuatan iman untuk kita jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus tukang azan lagi, sekedar peringatan. Ini tukang azan, Pak. Itu kalau orang baru berbuka jangan cepat-cepat iqamah di dalam. Biasa tukang azan enak nih, bawa masuk di kamarnya 4 dona. 5 jalan kote. Banyak yang mereka masuk dalam, sudah memang makan pisang hijaunya 2. Bayangkan cepatnya nak. Itu di depanku baru makan sepotong dadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang, Ustaz masih ada sepotong, makan nih. Kita tahu, bisa kita bayangkan Pak, kalau kita makan dadar yang ada kelapanya, makan jalan kote yang ada togenya, melengket di gigi. Baru kau cepat-cepat iqamah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sangat terganggu itu kelapa di gigi Pak. Begitu kita buat takbir karena sholat tidak keluar itu kelapa, Allahu Akbar, nah tarik keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah mati natari tidak keluar. 3 kali natari tidak keluar, akhirnya anak kucing masuk.
Begitu dah kocek, saya kira nak bunyi, ternyata tidak, nama makannya lagi. Allah. Jadi tidak usah terburu-buru koma. Bapak Ibu, azan itu kalimatnya memanggil. Dengarkan, azan itu kalimat memanggil. Yang kau panggil masih berbuka, yang kau panggil masih menikmati buka puasanya. Jangan terburu-buru iqamah selepas azan dikumandangkan. Beri orang kesempatan, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa sangat mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi matahari akan hampir terbenam dan pintu langit sudah mulai dibuka. Ada doa yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa panjang-panjang, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita Ramadan tahun akan datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mohon maaf, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terpaksa saya harus mundur diri karena amplop sudah ada di kantong. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan keselamatan oleh Allah hingga sampai dengan Ramadan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.